warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mari dalam suasana sore yang cukup cerah ini, mudah-mudahan secerah hati Ibu yang datang pada hari ini semuanya, Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tetap bersyukur dan bertafakur karena sampai hari ini kita semuanya masih hidup, Bu. Masih hidup semuanya, Bu. Kita masih hidup, masih bisa bernapas lega ya, Bu ya. Karena napas itu mahal, Bu sekalian. Tabung oksigen itu per liter kalau nggak salah 25.000 loh. Ibu pernah masuk rumah sakit kan, Bu? Itu kita sehari menghabiskan 2.880 liter oksigen sehari itu, Bu, ternyata. Dan 3.611 liter nitrogen. Kalau diduitin itu sehari, Bu, itu 185 juta. 185 juta kali 1 bulan kali 30 hari. Berapa itu, Bu? 5,5 miliar. Makanya kita sering diingatkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hanya untuk napas saja kita sudah tidak mungkin bisa membayar nikmat Allah, apalagi yang lainnya. Salam salawat tercurah kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengambil satu di antara firman Allah surah Ali Imran ini, ayat 191. Ali Imran 191. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wahtilafil lail, pergantian malam, wan nahar, siang. Hari ini siang, nanti tahu-tahu sore menjelang malam, ya Bu ya. Wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, ini Bu. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Di antaranya adalah mereka yang senantiasa, kata Allah, alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, maksudnya badannya sehat. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Ya, kadang-kadang kita ibadah dalam keadaan duduk, ya, atau posisi kita lagi duduk. Sekarang juga kita lagi duduk. Wa ala junubihim, bahkan saat berbaring pun. Ini orang, ini Bu ya, orang yang menggunakan akalnya untuk Allah itu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Sedang nyantai saja orang itu ingat kepada Allah. Nih Bu, ibaratnya lagi nyantai di kamar sedang berbaring, baik itu berbaring dalam keadaan sehat, apalagi berbaring dalam keadaan sakit, ingat kepada Allah. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus dia memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini, Bu. Tadabbur alam. Nih Bu. Makanya ibu-ibu sering seneng healing, iya nggak Bu? Titik-titik healing, iya kan? Arek poso healing,
Perboto healing. Ya, untuk arisan healing. Kan gitu ya, Bu ya. Ya. Ketemu ibu-ibu yang lain kelompok senam healing lagi, Bu. Ya kan? Pokoknya itu nggak apa-apa ketika niatnya tafakkaru fi khalqis samawati wal mentadaburi ciptaan Allah langit dan bumi ini, Bu. Ya. Ke pantai melihat samudera yang begitu luas, ombak yang begitu indah, ingat kepada Allah yang menundukkan semuanya itu untuk manusia. Ya kan? Jadi semuanya itu Allah ciptakan digunakan untuk kesejahteraan manusia. Jadi semuanya digunakan untuk menginginkan ciptaan Allah. Sehingga itu disambung ini, Bu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di muka bumi ini dalam keadaan sia-sia. Gak ada yang sia-sia, Bu, yang Allah ciptakan ini. Dari yang paling kecil, Bu, sampai yang paling besar itu ada hikmahnya. Dari kuman yang gak kelihatan, kuman itu kan gak kelihatan, Bu, kecuali pakai mikroskop, ya. Sampai galaksi yang jumlahnya miliaran itu luasnya, Bu, ya. Itu semuanya itu ada hikmahnya. Begitu juga ini, Bu, peristiwa yang atau penderitaan yang memilukan, sampai kadang kesenangan yang melalaikan kita, semuanya ada hikmahnya. Tapi terkadang, Bu, kita manusia ini nggak ngerti bahwa ujian penderitaan itu yang Allah berikan kepada kita nih. Ini Allah kasih ujian sama kita nih, Bu. Anggapannya itu jelek saja, Bu. Bisa jadi karena Allah kasih ujian sama kita, kita tambah kuat, benar nggak, Bu? Kita tambah sabar, kita tambah tabah. Kenapa? Diuji oleh Allah terus, ya kan? Gitu. Nah, maka jangan buru-buru membuang yang pahit, ya, Bu, ya. Siapa tahu itu adalah jamu. Karena rata-rata jamu itu pahit apa manis, Bu? Habis pahit kan terus pahit dulu, ya. Kan minum yang pahit-pahit kan ada di sini yang hobinya tiap hari minum jamu kan, Bu. Karena pengen hidupnya manis gitu, Bu, ya. Hidupnya pengen sehat. Kan begitu, Bu. Jangan juga lekas yang minum yang kelihatannya manis. Siapa tahu itu racun. Nah, jangan mengatakan Allah tidak adil. Siapa tahu nanti Allah akan berikan nikmatnya yang kita tidak ngerti. Sama kayak ada orang ini, Bu. Ada orang lagi leyeh-leyeh lah di bawah pohon beringin itu. Saat dia tiduran, tahu-tahu buah beringin yang segede seri kecil lagi lah, Bu, ya. Tuk pas kena hidungnya. Sebelum kena itu dia berkata gini, Bu. Allah ini kayaknya kok nggak pas banget gitu. Masa nyiptain beringin kok segede gini pohonnya, kok buahnya cuman kecil kan gitu kan. Awalnya dia menyangka, membandingkan itu buah semangka, ya kan. Itu kan pohonnya cuman remah kecil gitu kan, tapi buahnya besar. Kayaknya masa Allah nyiptain kayak gini gitu kan. Saat dia tertidur itu agak mulai ngantuk-ngantuk, tahu-tahu jatuh buah itu kena mata, kena hidungnya ini. Baru dia nyadari, Allah, betul sekali engkau ciptakan buah beringin dengan pohon yang sebesar ini. Bayangkan kalau tadi buah beringin sebesar buah semangka, kaya ngopo raiku, kan gitu kan. Baru dia merasakan ternyata Allah itu Maha Adil. Kan, Bu, ya. Seperti itu, Bu. Siapa yang menyangka, Bu, sampah yang kita buang tiap hari itu ketika digunakan dengan baik bisa menghasilkan pupuk. Ketika digunakan dengan baik bisa menghasilkan listrik. Itu sampah, ya kan. Rambut jagung siapa yang bisa menyangka, Bu? Yang biasa kita makan jagung godok itu kita buang, ternyata bisa obat itu, Bu, ya kan. Bisa obat untuk kesehatan badan kita itu yang kita buang terus itu. Siapa yang nyangka gitu kan? Siapa yang menyangka, Ibu sekalian, nyamuk? Ibu suka digigitin nyamuk enggak, Bu? Gara-gara nyamuk itu telah menghasilkan pabrik-pabrik, bos-bos yang kaya-kaya, ya kan? Sehingga membuat pabrik obat
Nyamuk macamnya sekarang macam kata orang Madura itu, Bu. Ya ada autan, ada lavender, ada macam-macam lah untuk gara-gara nyamuk itu. Ya kan? Itu berapa orang yang bisa bekerja di perusahaan itu? Berapa ribu orang yang bisa bekerja di pabrik itu gara-gara Allah ciptakannya nyamuk. Satu sisi sepertinya itu membuat kita ada yang terkena DBD lah, ya kan? Tapi sekian banyak orang yang bekerja di pabrik-pabrik itu di seluruh dunia loh. Ada perusahaannya itu, ya kan? Kecuali daerah dingin mungkin yang kurang nyamuk, ya kan? Kalau daerah kita ini kalau nggak pakai obat nyamuk ya paling nggak ya autan, paling nggak ya minyak kayu putih kan gitu, Bu ya. Itu awalnya juga seperti itu, Bu. Iya kan? Siapa yang nyangka, Bu, keringat kita ini coba. Keringat kita itu kan memang rata-rata nggak ada yang wangi, tau, Bu. Tapi dari keringat itu sehingga timbullah perusahaan pabrik-pabrik parfum, deodoran, entah itu Rexona, entah itu parfum, entah itu minyak alkohol, non alkohol yang menghasilkan bintang iklan yang bekerja ribuan di situ gara-gara keringat, ya kan? Kita mikirnya alah keringat buat apa kan gitu. Sehingga ayat ini diingatkan terus, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini dalam keadaan sia-sia, enggak ada yang sia-sia, Bu. Ini juga dalam surah Al-Baqarah, Bu, 216. Ini ada ayat yang hampir mirip tujuan ayatnya dengan ayat surah Al-Imran 191. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Ini turunnya memang secara tekstual ini ayat ini berlaku pada zaman Rasul untuk memerangi orang-orang kafir. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu kamu benci. Wa asa, kata Allah, siapa yang ngerti? Wa asa an takrahu syai'a, kamu seakan-akan membenci sesuatu itu, padahal kata Allah wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, kamu mencintai sesuatu, padahal apa kata Allah wa huwa syarrul lakum, padahal itu sangat bahaya bagimu. Contoh, Bu, orang berperang itu dibenci, tapi siapa yang nyangka orang yang berperang kemudian dia mati syahid itu saking mulianya nggak perlu disolati, nggak perlu dikafankan yang berperang di jalan Allah nih, Bu ya, langsung dikuburkan juga saat itu dengan bajunya yang masih berlumuran darah, yang itu akan menjadi parfum nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mati syahid ini, Bu, akan diberikan kesempatan untuk memberikan 70 orang untuk bisa disafaatinya setelah syafaatul utma dari Rasulullah. Subhanallah. Nih, orang yang mati syahid karena perang tadi, Bu. Jadi kita yang kadang-kadang menyukai suatu belum tentu itu ini. Pernah dulu ada atlet judo, Bu, sekalian. Ketika mau bertanding, ini disuruh ngelepas ininya, hijabnya itu, kudungnya. Dia menolak. Ya, seakan kecewa nggak bisa ikut bertanding akhirnya. Tapi setelah itu dia diberangkatkan umroh, Ibu sekalian, karena melihat ketegaran itu. Belum dikasih bonus-bonus yang lain. Subhanallah. Ya kan? Kita membenci sesuatu belum tentu itu itu bisa jadi yang disukai oleh Allah. Kita menyukai sesuatu bisa jadi itu malah dibenci oleh Allah. Ada lagi orang yang, ini cerita nyata lagi, Bu. Ada orang yang pengen melamar di satu perusahaan, Bu. Perusahaan ternama lah itu, milik orang-orang Chinese sana. Ternyata ketika dilihat jawabannya dia ditolak, Ibu sekalian. Kecewa kan, ya Bu ya. Udah berusaha untuk ngelamar kerja, ditolak. Tapi setelah dia mengetahui kabar terus dari berbagai macam ini, Bu, rekan-rekannya, setiap orang yang ingin beribadah Jumat saja sampai dilarang, Bu. Bayangkan pekerja di sana itu, oh ya, karena terlalu tinggi untuk mencari duniawi tadi, perusahaan itu sampai melarang karyawannya untuk ibadah. Naudzubillahi min dzalik.
Ini saya ingatkan buat diri kita sendiri, saya sendiri dan kita semuanya, Bu. Jangan sampai gadekan akidah nih putra putri kita, cucu kita kerja di satu tempat tapi dengan mengalahkan akidah, ya, sampai mengalahkan ibadah, sampai menomorduakan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ya, jangan sampai. Kita enggak, jadi sesuatu yang kita benci tapi itu bisa jadi adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu sekalian, ya. Coba pernah kita dulu ini, Bu, ya, terkena virus kemarin, Bu, udah berapa tahun yang lalu tuh, 3 tahun yang lalu, corona, ya, Bu, ya. Itu kan gara-gara virus itu kan orang jadi banyak kumpul di rumah, Bu. Ya kan? Gara-gara virus itu ditemukan obat, gara-gara virus itu ditemukan ilmuwan, gara-gara virus itu ditemukan para peneliti, dokter-dokter tercipta karena adanya virus itu. Ya kan, sehingga orang banyak yang di dalam, Bu. Meskipun angka kehamilan jadi tinggi, Bu sekalian, gara-gara virus kemarin itu. Orang di dalam rumah terus suami istri. Ya enggak kerja. Ibu punya air mata enggak, Bu? Punya. Saat kita menangis air matanya keluar enggak, Bu? Keluar. Ternyata air mata itu, saya baca, itu pembersih alami loh, Bu. Ya. Siapapun, terutama ibu-ibu yang gampang nangis, ya. Orang kalau sudah nangis, air matanya keluar, itu beban mentalnya jadi berkurang loh itu. Ya, Bu, secara psikologis beban mentalnya jadi berkurang, terasa lebih lega gitu. Benar enggak, Bu? Beban kalau sudah nangis. Ya. Jadi kalau ada masalah, besok air matanya dikeluarin, ya, Bu, ya. Nangis. Ya kan? Nah, jadi jangan remehkan air mata itu, Bu. Itu ratusan judul puisi bisa tercipta gara-gara air mata. Ratusan judul film, judul sinetron, ya kan? Itu bisa tercipta gara-gara air mata. Dan air mata wanita itu senjata yang paling ampuh ternyata, Bu. Ya, yang bisa meruntuhkan kerajaan singgasana para emperor itu, air mata itu. Dan air mata wanita itu mahal banget, Bu. Kok bisa gitu, Pak Ustadz? Bayangin kalau air mata wanita sudah keluar, Bu. Eyelash, eyeshadow, foundation, bedak, semuanya meleleh. Ya, Bu, ya. Mahal banget. Usahakan kalau nangis jangan habis dandan, ya, Bu, ya. Nanti terlepas itunya. Foundation yang macam-macam lah itu, bedak. Kalau bapak kan air matanya murah, Bu. Lah ora tau nganggo apa-apa. Paling ngelap ning kamar mandi nggo sabun. Ya kan, Bu, ya. Nah, sabunnya sabun batangan mana kae, Bu. Sing diketok nggo peso kae. Itu murah meriah. Jadi jangan remehkan air mata. Apalagi air mata yang disukai oleh Allah, Bu. Apa itu? Menangis saat bangun di tengah malam, salat di tengah malam, mengadukan segala masalah hidup yang kita alami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya masalah jangan gampang dibeberkan, Bu. Kalau bisa masalah istri, masalah suami ini ya diinikan berdua. Ya, ini masalah suami di-upload ke medsos, keburukan istri di-upload ke medsos, ya kan? Ini loh, guys, istri saya cerewet banget, guys. Share gitu, Bu. Nah, suaminya tidur ngorok lagi ngecas di foto, Bu. Ini loh, guys, foto suamiku, guys. Kalau tidur, guys, buat Pulau Sumatera, guys. Share gitu namanya, Bu. Jangan. Itu termasuk aib, Ibu sekalian. Jangan gampang dikit-dikit share, ya kan? Dikit-dikit share. Share itu boleh yang baik, yang baik-baik. Tapi kalau masalah aib keluarga, istri, suami, kecuali ini, Bu, ini bukan disebarkan juga ya, kecuali kita minta untuk nasihat kepada salah seorang yang mungkin kita anggap kompeten lah gitu untuk menasihati itu masalah rumah tangga atau apa, silahkan itu mengeluh, ya. Ya, lebih bagus lagi kita hamparkan sajadah, bangun tengah malam nangis kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu imam di Masjidil Haram itu kadang-kadang sholat juga kadang-kadang ada yang sampai nangis Bu sekalian. Saking memang bisa menghayati betul makna-makna yang terkandung dalam ayat yang dibaca. Ya. Jadi menangislah Bu selagi bisa menangis. Jadi tidak ada larangan untuk menangis. Bahkan tangisan kita Bu ya, aulia kita, hamba Allah di tengah malam tahajud adalah pembuka pintu surga. Ibu biasanya nangis pas lagi ngapain Bu? Pertama biasanya kalau pas nikahin anak. Saat selesai akad nikah itu nangis gak biasanya Bu? Nangis. Ya biasanya anak sama kita. Ini anak harus dibawa sama orang lain. Ya. Kedua apa Bu biasanya kalau nangis Bu? Kalau kematian itu wajar, gak mungkin ya kita nggak nangis, boleh ya Bu ya. Itu yang ketiga apa Bu kalau pas nangis Bu? Kalau gas habis di rumah nangis nggak Bu? Nggak. Belum bayar listrik kira-kira nangis nggak di rumah Bu? Nggak. Kalau suaminya resek nangis nggak Bu? Ya, tapi saya yakin Bu, suami-suami ibu-ibu di sini semuanya baik hati semuanya. Ya Bu ya, baik hati, tidak sombong. Ya, rajin menabung insyaallah. Ya, rajin ibadah. Jangan cuma rajin duniawi saja, tapi juga harus akhiratnya diperhatikan. Ya Bu ya. Apalagi Bu? Kulit kita ini Bu, kulit kita ini tipis, halus, mulus. Tebalnya hanya sepersekian mili Bu yang membungkus daging kita ini. Siapa sangka ini Bu kulit yang tipis ini Bu, itu jaket yang paripurna loh Bu, bisa membungkus daging ini, kulit kita ini. Tergores sedikit nggak segera diobatin itu bisa busuk, bahkan bisa jadi borok loh itu Bu. Bayangin ini kan kelihatan tipis tau Bu. Ini nih kulit yang paripurna loh ini Bu. Ya. Di mana saja Bu? Pernah siapa Bu namanya Nur Jazilah ya disiram sama siapa ya suaminya apa dulu, mukanya hancur Bu ya. Dokter di mana itu kalau nggak salah ya, Sadikin Bandung apa coba ambil kulit dari pahanya Bu untuk membuat mukanya itu, tapi tetap saja Bu ciptaan Allah tidak akan bisa tertandingi Bu, jauh sekali dengan saat masih sebelum operasi. Memang berbentuk wajah tetap, tapi jauh sekali dengan wajah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pengen kayak artis-artis Korea itu Bu ya, atau artis-artis mana itu. Hidungnya pesek, pengen mancung ya. Kadang ada yang enggak beres Bu, maksudnya enggak berhasil, akhirnya tambah bengkak hidungnya. Ya kan? Jadi kayak gendruwo akhirnya kan. Nah, dagunya kurang lonjong dilonjongi. Ya, kayak gitu, ya kan? Itu rata-rata ke daerah Korea apa mana Bu ya? Itu bisa ratusan juta, bahkan miliaran gitu. Jadi dalam Islam merubah itu termasuk merubah ciptaan Allah. Kalau dalam hal memperbaiki atau ini itu boleh Bu. Contoh bibir sumbing. Ya atau apa itu boleh, itu bukan merubah tapi ingin memperbaiki ya. Nah, seperti itu ya. Makanya setiap kejadian termasuk musibah Bu, musibah yang sedang melanda Aceh, Sumatera Barat dan Padang, di balik itu pasti ada hikmah tersendiri Bu nanti. Ini kemarin ada berita lagi setelah banjir itu ada emas yang bisa ya, itu nggak tahu itu ya kan. Itu kalau sampai bener-bener ini takutnya nanti diklaim sama negara, repot masyarakat lagi yang jadi korban ya kan. Musibah ini Bu yang Allah berikan kepada kita ya, sebenarnya itu kan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ya. Jadi ternyata Bu dalam hadis itu musibah termasuk panas hari ini, mungkin besok hujan ya Bu ya, bencana dimanapun
itu telah Allah catat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka tugas kita ini pertama, Bu, ketika ada musibah itu tawakal kepada Allah, bahwa semua terjadi itu atas izin Allah. Surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dubai sekarang kota futuristik yang dianggap paling modern sekarang, Bu. Super kaya itu, Bu. Ya, super kaya ya itu. Sebagian besar masyarakatnya itu. Ya. Saat ini juga banjir itu, Bu, menggenangi setiap tempat di sana. Ya. Washington kota yang paling dianggap maju, Bu, ya. Itu negara yang paling berkuasa dianggapnya sempat lumpuh itu, Bu, beberapa hari kemarin itu banjir juga, ya kan? Arab Saudi bagian utara saya baca, Bu, turun salju yang nggak pernah terjadi itu, ya. Turun salju, semuanya itu atas kehendak Allah. Di samping juga sebagai bentuk tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, nih, Bu. Kejadiannya aneh-aneh saja gitu. Jadi pertama kalau kita mendapatkan musibah, tawakal kepada Allah. Semuanya atas izin Allah. Kita hidup diizinkan Allah. Kita mati diizinkan Allah. Kita sehat diizinkan Allah. Kita sakit juga diizinkan Allah. Nih, Bu, diizinkan Allah. Kita hari ini sampai hari ini masih dalam keadaan hidup diizinkan oleh Allah. Ketika kun fayakun, besok kamu meninggal kan gitu. Yang kedua, Bu, jadi laksanakan perintah dan jauhi larangan Allah, itu tetap harus dikerjakan. Jadi musibah itu tidak mengenal tempat dan waktu kadang-kadang, Bu, ya. Pernah siapa, Bu, ya, Nabi itu diberikan nasihat. Nabi memberikan nasihat kepada salah satu sahabat, ihfadzillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan mendapatimu pertolongannya kepadamu. Nih, Bu. Terkadang kita mikir, saya ini sudah taat kepada Allah. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah silaturahmi, saya sudah sedekah. Tapi kenapa musibah tetap datang? Aceh itu terkenal dengan apa? Serambi Mekah. Itu mayoritas Islam. Padang juga demikian, terkenal dengan banyak muslimnya. Orang yang beriman itu, Bu, itu bisa menjadi diangkatnya dosa-dosanya. Orang yang meninggal tadi karena musibah tadi, ya, diangkatnya dosa-dosanya, diangkatnya derajatnya. Bahkan nanti ketika dia masuk ke dalam surga, insya Allah tanpa hisab. Kenapa? Karena di dunia dia didapetin musibah, dapat terus, Bu, bayangin, ya, hilang harta benda, hilang keluarga, hilang pekerjaan, sawahnya ketimbun lumpur, rumahnya ketimbun lumpur. Bayangin kita, ya, Bu, ya, kita sedang hujan terocoh aja udah nggak nyaman, Bu, ya kan? Sana itu semuanya habis, ya. Ngerebus telur pakai air banjir, ya, Bu, ya, kemarin ngerebus air, kasih teh dikit biar rasanya agak beda, pakai air banjir. Ibu pernah gitu, Bu, ngerebus telur pakai air banjir sini, Bu? Kayak mana, Pak Ustadz, kita nggak banjir, air sumur masih cukup. Itu dan fikihnya, Bu, air banjir itu selama tidak ada kelihatan najis di situ ternyata sah, ya, Bu, ya, karena mereka nggak punya pilihan lain. Wudhu pakai air banjir, mandi pakai air banjir, itu sah selagi airnya banyak dan tidak ada najis di situ, ya, Bu, ya, itu boleh digunakan air banjir itu meskipun warnanya coklat. Ibu-ibu pergi ke ledeng aja boleh, Bu, wudhu di sana, Bu, kecuali pas mau wudhu ada si kuning mengambang lewat, Bu, nah itu baru nggak boleh, ya, Bu, ya. Pas mau gini kuning mengambang lewat, Bu, ya Allah, kena rayu baru itu najis malahan. Ya kan, itu air yang lebih. Saya dulu masih ingat di pondok, Bu, tempat mandi kita itu sebesar ini loh, Bu, lebih besar lagi sama seluas selebar saja ini. Itu manjang, Bu,
Masih lebih panjang dari ini, Bu. Itu kita mandi di situ, kita cuci di situ, Bu. Bahkan wudhu di situ. Karena airnya kan ribuan liter, ya. Boleh kalau seperti itu. Kayak kemarin lah ijtima ulama itu ya, Bu ya. Yang di mana? Kota Baru itu. Itu kan wudhunya juga pakai air yang segitu besar, bahkan cuci di itu karena sudah ribuan liter. Ya, itu boleh seperti itu. Kalau kita kan nggak banyak ya pakai keran. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, jadi kalau kita sudah taat, saya ini seneng taat, seneng sedekah, kok masih sakit, kok masih dapat musibah, kok masih Allah kasih bencana, bisa jadi itu sebagai kafarah, Bu, penebus dosa kita, ya kan? Kan ada sih dosa-dosa yang pelebur dosa itu yang kadang Allah kasih kita berupa musibah, baik itu bencana maupun kita sakit, Ibu sekalian, ya. Sakit, gara-gara sakit itu kan orang kan ingat kepada Allah, dia diangkat dosa-dosanya oleh Allah, tapi dia juga harus sabar, ya, Bu, sabar. Nah, kalau sakit dia malah banyak mengeluh, banyak memburuk sangka kepada Allah, ya malah dapat dosa. Nah, ini, Bu ya. Jadi ketika kita sudah taat, sudah jauh dari maksiat, kok masih ada musibah, bisa jadi itu, Bu, untuk mengangkat derajat mereka dan untuk menghapus dosa-dosa mereka. Orang yang nggak beriman ya mati dalam keadaan sulh khotimah, dalam keadaan bencana itu, yang nggak pernah ibadah kepada Allah, yang sedang maksiat. Karena di sana juga kabarnya, Bu, ada LGBT juga, penyuka sama jenis. Bahkan belum lama berita itu diketahui di toilet itu, Bu, laki-laki sama laki-laki di toilet masjid. Naudzubillahi min dzalik. Kejadian itu, ya. Namanya lelaki suka laki, perempuan bahkan kawin sama perempuan. Naudzubillahi min dzalik. Ini peninggalan umat Nabi Lut itu bisa terjadi lagi sekarang. Itu sudah 2 juta lebih pengikutnya di Indonesia, Bu. Ya, di Indonesia banyak sekali. Di Bali ini sudah disahkan. Logonya bagus banget, benderanya kayak pelangi itu, ya, mereka itu. Itu mereka minta disahkan untuk menikah sah secara ini undang-undang Indonesia itu, lelaki sama lelaki. Kalau di luar negeri sudah enggak aneh lagi, Bu. Bahkan ada cara mencari jodoh itu laki-laki, yang dicari juga laki-laki. Di Thailand apa di mana itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pertama tadi, Bu, dalam menghadapi musibah tawakal kepada Allah. At-Taghabun 11 gini, Bu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah sekecil apapun itu kecuali atas izin Allah. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang tawakal kepada Allah, Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Allahu bikulli syai'in alim. Ini At-Taghabun 11. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini, Bu ya. Termasuk untuk mencegah musibah itu gimana? Selain takwa kepada Allah tadi, Bu, laksanakan perintah jauhi larangan. Rutinkan zikir pagi dan petang. Ada zikir maksurat, ya. Ada zikir yang dibaca itu bunyinya gini, Bu. Itu bunyinya gini. Bismillahilladzi, 3 kali dibaca pagi dan petang, Bu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, ya. Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak akan terjadi la yadurru, ya, tidak akan jadi bahaya, ya, baik itu di bumi maupun di langit. Baca itu, Bu. Itu namanya ikhtiar langit, Bu. Jadi doa itu kami praktekkan terus, Bu, itu kalau doa itu. Jadi baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Tambah yang lain silakan, Bu. Termasuk akhir surat Al-Baqarah, Pak, itu, Bu ya. 2 terakhir surat Al-Baqarah itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Itu juga termasuk
Hadisnya gini kalau nggak salah, Bu. Man qara'a bi ayataini, siapa yang membaca akhir dua ayat akhir min suratil Baqarah, ya kan? Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kafatahu. Ini kata Rasulullah, Allah akan berikan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Ya. Ya termasuk Al-Falaq itu surat-surat perlindungan, Bu. Ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, surat perlindungan. Termasuk ada juga yang mengamalkan Bu, makan kurma ajwa, ya. Jadi tiap pagi saja 7 butir itu. Tapi kalau nggak bisa pakai 7 kurma ya 7 buah jengkol, Bu. Kalau itu nggak ada hadisnya tapi jangan salah, itu kabarnya bisa menurunkan kolesterol, bisa mencegah kanker loh, Bu. Makan jengkol itu. Tapi ya jangan tiap hari, Bu. Baunya itu naudzubillah min dzalik gitu. Ya. Kalau kurma itu memang ada hadisnya gini, Bu. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa. Itu ada hadisnya. Siapa yang pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, ya. Lam yadurruhu summun wala sihrun. Maka dia akan terhindar dari sihir dan sumun itu dan keracunan. 7 butir kurma ajwa, ya Bu, ya. Di pagi hari. Setiap pagi saja itu. Ya, itu. Karena nggak ada yang nggak usah diamalin, Bu, 7 kurma itu. Ya kan? Pak Ustadz paling mangan kurma ini pas poso, Pak. Nah, ya kan? Ya rata-rata jualan kurma juga adanya pas bulan puasa yang banyak, ya Bu, ya. Di luar bulan puasa ada sih, kadang-kadang cuman biasanya agak lebih mahal. Ya. Jadi ayat-ayat perlindungan tuh banyak, Bu, ya. Doa-doa yang lain juga banyak. Ya setidaknya doa-doa tadi kita ini, ya. Jadi tadi ada Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syamradi wala fis sama' was-sami'ul alim. Karena dalam Islam itu ada pencegahan sebelum datangnya penyakit, ada pengobatan setelah terjadi penyakit. Ya kalau pencegahannya ya tadi, Bu. Ya, selain mungkin makan kita dijaga, makan makanan yang halal. Kalau umat Rasulullah itu kan terkenal gini, Bu. Nahnu qaumun. Ini ucapan orang-orang terdahulu ini, sahabat-sahabatnya. La na'kulu hatta najua. Kami ini enggak makan kecuali dalam keadaan lapar. Wa idza akalna la nasba. Kalau kami makan juga enggak sampai kekenyangan. Ini kadang-kadang yang heran, ini puasa Ramadan datang. Puasa itu kan tujuan utamanya takwa, Bu. Faedah yang dialaminya bagi orang yang puasa dengan baik termasuk sehat. Ini yang anehnya ini kadang-kadang jadiin alasan, ya Bu, ya. Gara-gara puasa lagi aku malah mencret terus gitu. Nah, gara-gara puasa lagi aku malah kumat, aku penyakit weteng. Ya kan? Nah, kadang-kadang ada yang juga ini, Bu, orang datang puasa ini enggak bahagia. Malah Rasulullah itu membahagiakan umatnya, sahabat-sahabatnya. Poso teko malah mumet, malah poso meneh mati aku. Nah, gara-gara poso pusing dia. Harga pasti akan tambah naik, gitu kan, Bu? Gitu kan? Makanya sebagai orang beriman, Bu, mau harga mahal mau murah, ya, kalau itu kebutuhan kita pasti kita juga akan beli. Kita hanya minta Allahumma akfina wa aghnina bihalalikan haramik. Itu doanya, Bu. Ya Allah, cukupkan kami dan kayakan kami dengan kehalalanmu. Itu yang kita minta, Bu. Meskipun barang mahal kita minta dicukupin gitu saja loh, Bu. Kadang-kadang kita ini juga kalau dibilang matematik itu enggak kayak ini gaji enggak sepiro gitu. Tapi alhamdulillah listrik kebayar, ya Bu, ya. Gas bisa kebeli, ya kan? Makan juga kadang enggak kurang-kurang kita pakai daging, ya kan? Padahal kalau dibilang penghasilan itu enggak seberapa, tapi sampai sekarang juga alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Semuanya itu bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa jadi berkah hidup kita itu, Bu.
sedikit tapi berkah itu bisa mencukupi. Nah itu yang kita minta itu, ya. Banyak ya alhamdulillah kan gitu. Ya kan? Halal berkah. Kan doa kita Bu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, rezeki yang halal dan berkah, dan amal-amal yang Engkau terima. Nah, ini Bu ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan Bu sekalian di pengajian terakhir saya mungkin di tahun ini ya Bu ya. Doain saya bisa ketemu lagi di tahun yang akan datang. Ya Bu ya. Doain saya bisa istiqomah Bu ya. Saya bisa istiqomah, bisa tetap istiqomah dalam dakwah. Dan kita sudah masuk bulan Rajab kalau nggak salah ini Bu ya. Artinya bulan ini kami ingatkan Bu ya, ini termasuk Ashurul Hurum ya Bu ya. Bulan ini termasuk bulan haram. Jadi berbuat amal soleh di bulan ini pahalanya juga besar. Berbuat dosa di bulan ini termasuk juga dosanya besar. Ya, bulan Rajab ini termasuk bulan haram ya. Jadi kalau puasa di bulan Rajab ini ya pahalanya lebih besar. Baik itu puasa Senin Kemis, baik itu puasa Ayyamul Bid, baik itu puasa Daud, kalau dikerjakan di bulan ini itu juga pahalanya besar ya. Itu saja Bu yang bisa kami sampaikan di pengajian sore hari ini kita ya, di akhir bulan Desember ini. Kami ingatkan kepada yang muslim agar tidak luntur dan lentur dengan ritual agama lain ya Bu ya. Jangan kita ikut-ikutan perayaan agama lain. Ini kan sebentar lagi umat Kristiani akan mengadakan hari raya Natal mereka. Kita nggak perlu kolaborasi dalam ibadah Bu ya. Karena saya pernah melihat ada orang hadrowan di gereja. Ini nggak mungkin Bu. Buka bersama di gereja nggak mungkin. Buka bersama dengan makan bersama itu beda. Kalau buka bersama disamakan dengan makan bersama, untuk apa Allah kasih kita doa mustajabah saat buka bersama? Tidak bisa Bu ya. Ya tidak bisa. Ya nanti maulidan di gereja, ya Isra Mi'raj di gereja, baca sholawat di gereja, itu bukan tempatnya Bu. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Tapi kita tetap berbuat baik dengan mereka Bu. Tidak mengganggu agama mereka. Mempersilahkan kebahagiaan mereka. Berbuat baik kepada mereka dalam hal selain akidah dipersilahkan seluas-luasnya Bu. Dalam hal apapun. Kedisiplinan, gotong royong, ya, mau kerja bareng, kerja kelompok, PKK bareng, arisan bareng, pahamnya kan, mau jalan-jalan bareng, ya, mau berobat ke orang non muslim dipersilahkan, tapi bukan masalah akidah yang dicampur adukkan, ya Bu ya. Itu saja nasihat buat saya pribadi dan kita semuanya agar tetap menjaga akidah kita ini, jangan lentur dan luntur. Jangan akidah dibuat es campur ya Bu ya. Kalau es campur itu enak Bu sekalian. Tapi kalau akidah bercampur-campur, kita diingatkan oleh Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur adukan yang hak dan yang batil ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bertambah ilmu kita, bertambah amal kita ya Bu ya. Bertambah juga keikhlasan kita. Mudah-mudahan juga Allah berikan kita keberkahan di bulan Rajab ini Bu ya. Keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan semua kita ini di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.